Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda. Malam ini Sabtu 13 Mei 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Peneliti LIPI Ambon pastikan hewan laut yang terdampar mati di Dusun Hulung adalah ikan paus. Gubernur Maluku pastikan pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih pada Pilkada 2017 akan berlangsung pada tanggal 22 Mei. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Febrianti Latiha Malo, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat menyimpulkan sementara jika hewan laut raksasa yang terdampar di Dusun Hulung adalah ikan paus. Kesimpulan sementara diambil setelah mereka mengambil sampel bangkai hewan laut yang telah mulai membusuk itu. Pengambilan sampel oleh tim dari LIPI Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat berlangsung kemarin. Kesimpulan sementara diambil berdasarkan ciri-ciri sirip ekor yang horizontal dan tulang rahang. Mengenai jenisnya, tim peneliti belum dapat memastikannya. Butuh penelitian DNA untuk menentukan jenis paus yang mati tersebut. Tim juga belum dapat memastikan penyebab kematian hewan laut mamalia itu. Bangkai paus memiliki panjang 23 meter, lebar 6,5 meter, berat diperkirakan 35 ton. Sepakat bahwa yang kita lihat bangkainya ini adalah paus. Ya. Kira pausnya jenis apa, Pak? Untuk jenis kita belum bisa memastikan karena ini ada bagian yang hilang. Jadi kita nanti lihat dulu dengan literatur yang ada. Tadi sudah kita foto beberapa bagian yang memang menunjukkan ciri-ciri untuk paus itu. Hingga kini bangkai paus tersebut sudah membusuk sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Hulung berharap pemerintah segera menangani bangkai paus tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan dan mengotori lingkungan. Ya, masyarakat mengharapkan sangat dari pemerintah kabupaten maupun Pemda kabupaten supaya bagaimana cara untuk mengevakuasi ini bangkai ini dari sini sehingga tidak akan membuat masyarakat resah. Rusdi Kaisupi sekaligus imam di Dusun Hulung mengatakan bangkai paus tersebut sudah sangat mengganggu warga di Hulung karena dampak dari bau busuk ini bisa menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Sementara masyarakat di sekitar Hulung sudah tidak mau mengkonsumsi ikan yang hasilnya dari laut mereka. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Pasangan Kepala Daerah pemenang pemilihan umum Kepala Daerah serentak tahun 2017 akan segera dilantik. Pelantikan Kepala Daerah tersebut akan dilakukan di masing-masing provinsi oleh Gubernur. Direncanakan, pelantikan Kepala Daerah akan dilaksanakan tanggal 22 Mei mendatang. Pasangan wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati pemenang pemilu kada serentak tahun 2017 segera dilantik. Pelantikan kepala daerah pemenang pilkada itu akan dilakukan secara serentak di tanah air. Sementara pelantikan gubernur telah dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari lalu. Di Maluku terdapat 5 pasangan wali kota, wakil wali kota pemenang pilkada di masing-masing daerah pemilihannya yang akan dilantik. Kelima kabupaten kota itu masing-masing Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah. Pasangan pemenang yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten masing-masing itu segera dilantik. Direncanakan pelantikan akan dilaksanakan tanggal 22 Mei mendatang.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf kemarin di Ambon. Di Maluku, pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur Maluku dan bertempat di kantor Gubernur. Kedua, sudah pasti Mei. Itu wali kota. Kalau SK-nya sudah ada, kalau SK sudah ada, kita jadwalkan 22 Mei. Seluruh Indonesia. Tapi untuk Maluku untuk Seluruh Indonesia. Maluku ini Indonesia bukan. Iya, Pak. Selain di Maluku, pelantikan juga akan dilaksanakan terhadap pemenang pemilu kada serentak tahun 2017 di daerah penyelenggara pilkada serentak tersebut di tanah air. Otis Kotadini melaporkan. Provinsi Maluku tahun ini mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebesar 961,2 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembenaran Provinsi Maluku, Usdek Haryono berharap dana desa itu dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Pembendaharaan Provinsi Maluku, Usdek Haryono menyatakan tahun ini penyaluran dana desa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun realisasi tahap 1 hanya dilakukan bagi 6 kabupaten kota, sementara 5 lainnya belum mendapatkan dana desa, yakni Maluku Tenggara, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Buru Selatan, dan Maluku Tenggara Barat. Penundaan realisasi itu dikarenakan belum menyampaikan pelaporan realisasi dana desa tahun 2016. Haryono berharap pemerintah setempat segera mengupayakan penyampaian laporan realisasi dana desa tahun lalu, agar dana desa tahun ini juga dapat dikucurkan. Asisten 3 Sekda Maluku, Zulkifli Anwar menyatakan, penambahan dana merupakan upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa, utamanya di daerah pinggiran. Penggunaan dana desa harus dikawal oleh instansi terkait sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan yang baik, utamanya dalam pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Zulkifli Anwar berharap melalui workshop penyaluran dana desa dapat menciptakan penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Selain mendapat alokasi dana desa, pemerintah daerah juga mendapat dana alokasi khusus sebesar 406 miliar rupiah lebih. Dana dan fisik itu baru disalurkan kepada satu daerah, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya. Sementara 10 kabupaten lain belum memperoleh dana DAK fisik karena belum menyampaikan laporan penggunaan DAK tahun anggaran 2016. Fani Letahid melaporkan. Dalam waktu 3 hari, Direktorat Maluku Lalu Lintas Polda Maluku Utara berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang dianggap menyalahi aturan berlalu lintas. Operasi Patuh Kiraha 2017 yang dilakukan di kawasan Jalan Yusudharso Ternate bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Memasuki hari ketiga operasi Kiraha 2017, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara sejak tanggal 9 Mei pekan kemarin berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang dianggap menyalahi aturan berlalu lintas. Operasi Patuh Kiraha ini dilakukan di Jalan Yusudharso di Ternate Tengah. Kendaraan roda 2 yang melintas di jalan ini satu persatu diperiksa petugas lalu lintas, diantaranya berupa kelengkapan STNK, SIM, knalpot racing, dan tidak menggunakan helm. Dalam operasi ini, petugas mendapatkan beberapa kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot racing. Meskipun sudah berulang kali dihimbau oleh petugas, namun pelanggaran masih saja terjadi. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Heri Sasongko menyampaikan jenis pelanggaran yang ditemukan di lapangan umumnya tidak membawa kelengkapan seperti STNK dan tidak menggunakan helm. Memberikan kepatuhan kepada masyarakat terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kamsel Jalantas, agar untuk mengurangi pelanggaran dan menghilangkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara mencatat 554 pelanggaran dan untuk teguran sendiri sebanyak 207 selama operasi Kiraha berlangsung di wilayah hukum Polda Maluku Utara. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara mengimbau kepada seluruh masyarakat
terutama pengendara roda 2 maupun roda 4, untuk selalu memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraannya saat bepergian, serta mematuhi peraturan lalu lintas, karena operasi patuh ini akan terus dilakukan hingga berakhir pada tanggal 22 Mei 2017. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan. Tingkat ketuntasan siswa SMA sederajat dan SMK dalam ujian nasional tahun ajar 2016-2017 mengalami peningkatan 0,43%. Capaian ini harus terus ditingkatkan dengan memperhatikan mutu dan kualitas guru di daerah ini. Hasil ujian nasional siswa SMA dan SMK di daerah ini mengalami peningkatan ketuntasan. Bila di tahun ajar 2015-2016, tingkat ketuntasan siswa SMA sederajat dan SMK sebesar 55,66%, maka di tahun ajar 2016-2017 mengalami kenaikan 0,43% menjadi 56,09%. Kendati mengalami peningkatan tingkat ketuntasan, namun butuh penanganan serius dalam upaya memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Hal ini dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Muhammad Saletio, pada rapat koordinasi seluruh kepala sekolah SMA dan SMK se-Maluku kemarin di Ambon. Sementara kondisi real di lapangan membuktikan masih banyak siswa yang harus mengulang pada sejumlah mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional tahun ini. Gubernur Maluku Said Assagaf ketika membuka kegiatan tersebut mengharapkan rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti bagi peningkatan dunia pendidikan di daerah ini. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas guru, baik guru honor maupun guru PNS yang ada di daerah ini. Rapat koordinasi ini saya minta masukan, ya, kasih ke saya rekomendasi apa yang harus saya buat. Dan saya ingin memacu 3 sektor itu, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Tapi kita paksakan 2-3 tahun terakhir semua harus S1. Nah sekarang guru-guru honor, ya, yang masih belum S1 ini kita akan paksakan juga. Ya, tingkatkan kualitas mereka juga, harus S1. Ya, harus S1. Dibicarakan di sini. Rekomendasi kasih ke saya. Muhammad Saletio juga melaporkan hasil yang dicapai 30 mahasiswa Maluku yang kuliah di Universitas Pajajaran dengan beasiswa dari pemerintah daerah. Mereka yang kuliah di Universitas Pajajaran ini semuanya memiliki IP di atas 3,10. Sementara tahun ini dengan beasiswa dari Pemprov Maluku juga akan dikirim 20 mahasiswa untuk kuliah di Universitas Udayana jurusan pariwisata. Hal ini sebagai jawaban atas visi pemerintah Provinsi Maluku untuk mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di daerah ini. Rapat koordinasi ini diikuti 387 kepala sekolah, SMA, dan SMK yang ada di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemerintah Provinsi Maluku akan mengirimkan 100 siswa tamatan SMP di daerah Maluku untuk melanjutkan pendidikan ke Australia. Langkah awal menuju rencana tersebut akan dibuka penerbangan Saum Lucky Darwin. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Maluku akan mengirimkan 100 siswa tamatan SMP di daerah ini untuk melanjutkan pendidikan di negeri Kanguru, Australia. Namun sebelum rencana tersebut direalisasikan, akan diupayakan pembukaan jalur penerbangan Saum Lucky Darwin dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaf ketika mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah SMA dan SMK se-Maluku kemarin. Keinginan Gubernur Maluku itu karena pemerintah Darwin setiap tahunnya meminta pemerintah daerah Maluku untuk mengirimkan putra-putri terbaik daerah ini melanjutkan pendidikan di Australia. Pengiriman siswa tamatan SMP untuk melanjutkan pendidikan di Australia ini sebagai upaya agar mereka mampu menguasai bahasa Inggris. Bila semua berjalan lancar, maka mereka dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan di negeri itu. Apalagi untuk mendapatkan beasiswa di Australia sangat mudah. Penerbangan dari Saum Lucky Darwin, ya. Kalau mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dibuka, dan kalau sudah dibuka, keinginan saya tahun depan kita kirimkan 100 orang anak-anak kita, ya, yang tamat SMP untuk SMA di Darwin. Paling tidak bekal mereka bahasa Inggris sudah ada, ya, selama 3 tahun SMA di Darwin. Selanjutnya beasiswa di Australia sudah mudah. Nah, anak-anak kita, saya yakin 5-10 tahun akan berkualitas. Gubernur yakin rencana pemerintah Provinsi Maluku itu bila terrealisasi dapat melahirkan putra-putri Maluku yang berkualitas. Sementara rencana pembukaan penerbangan Saum Lucky Darwin akan direalisasikan tahun depan. Assagaf mengatakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways, kantor imigrasi dan Pertamina, serta bea cukai sudah siap untuk mendukung rencana pembukaan penerbangan dimaksud. Otis Kotadini melaporkan. Sebelas orang dari 67 lulusan SMA Negeri Siwa 5 Ambon tahun 2016-2017 mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Rusia. 11 lulusan SMA Siwa 5 itu mendapat beasiswa dari pemerintah Rusia. Setiap pelaksanaan ujian nasional, baik berbasis kertas pensil maupun komputer, siswa SMA Negeri Siwa 5 Ambon selalu menunjukkan hasil yang baik. Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon Paula Tahapari mengatakan, pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun ajaran 2016-2017, 67 siswanya meraih nilai yang sangat membanggakan. Capaian nilai rata-rata UNBK untuk pelajaran bahasa Indonesia sebesar 90, bahasa Inggris 90, matematika 90, fisika 75, kimia 85, dan biologi 80. Dengan nilai yang ada, semua siswa dinyatakan lulus. Lebih menggembirakan lagi, 11 orang di antara lulusan SMA Negeri Siwa 5 tersebut mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Rusia. Di antaranya mereka ada mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran, Pertambangan, Perminyakan, dan Arsitektur. Selain itu, ada juga yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi ternama di luar Maluku.
Tahapari berharap para alumni SMA Negeri Siwa 5 Ambon selalu menjaga nama baik alma mater serta meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama di lembaga yang ia pimpin. Ketua Komite SMA Negeri Siwa 5 Elias Mansuki bangga dengan hasil yang diraih lulusan tahun ini. Harapannya hasil yang ada dapat dimanfaatkan saat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terus mendorong SMA Negeri Siwa 5 Ambon meningkatkan mutu lulusan. Prestasi yang diperoleh itu bukan hanya melalui nilai akademik yang bagus, melainkan harus diimbangi dengan karakter siswa yang religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas yang tinggi. Untuk itu, partisipasi orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan sangat diperlukan, terutama melalui penguatan peran komite sekolah. Hamzah Tomia melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Kabupaten Patimura ke-200 tahun 2017, pemerintah Provinsi Maluku dan panitia melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kapahas Sabtu pagi. Ziarah yang dilakukan tersebut sebagai wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan. Hari ulang tahun Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-200 tahun 2017 akan diperingati pada tanggal 15 Mei mendatang. Mengawali peringatan Hari Ulang Tahun Kapitan Patimura yang akan dipusatkan di Saparua, pemerintah Provinsi Maluku dan panitia melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Sabtu pagi. Bertindak selaku pemimpin ziarah Asisten 2 Setda Maluku Nyonya Lopulalan. Ziarah rombongan ini diawali dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Ziarah rombongan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan, khususnya Kapitan Patimura yang telah ikut berjuang mempersembahkan kemerdekaan bagi negeri ini. Melalui kegiatan ziarah rombongan ini diharapkan semangat juang pahlawan nasional Patimura akan terus bergelora dalam sanubari masyarakat Maluku, khususnya generasi muda guna melanjutkan perjuangan tersebut dalam mengisi pembangunan. Selain melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon, panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kapitan Patimura juga akan melaksanakan serangkaian kegiatan berupa renungan suci dan puncak peringatan Hari Patimura yang akan dipusatkan di Saparua, Maluku Tengah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Wadah Pelayanan Perempuan Gereja Protestan Maluku tanggal 5 Mei genap berusia 49 tahun. Terkait hal itu, Wadah Pelayanan Perempuan GPM Rehoboth merayakan HUT dengan menggelar ibadah syukur pada Rabu malam. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth, Pendeta F. Sohoka, dalam sambutannya menyatakan perempuan GPM mesti bertumbuh di dalam tantangan. Tema HUT perempuan GPM kali ini yaitu perempuan menyatakan kebangkitan Kristus. Tema ini menyatakan kepada perempuan arti dari tanggung jawab sebagai perempuan gereja. Menurutnya peran perempuan begitu penting pada saat kebangkitan Kristus. Menurut catatan penulis Injil, perempuan yang pertama-tama menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka yang datang menyambangi kubur Yesus tidak menemuinya di sana. Setelah mendengar kabar kebangkitan Yesus dari malaikat, mereka kembali ke para murid untuk menceritakan peristiwa itu. Para perempuan setia mengikuti Yesus bersama murid-muridnya untuk menyampaikan berita keselamatan bagi manusia. HUT perempuan GPM dilakukan dalam ibadah syukur yang dipimpin Pendeta D. Kailola. Kailola dalam khotbahnya menyatakan perempuan memiliki kasih yang tinggi terhadap anak-anaknya. Hal itu ditunjukkan oleh Maria yang setia mengikuti proses hukuman putranya hingga pada kebangkitan. Perempuan GPM mesti terus bersaksi tentang kebangkitan Kristus yang berbuah pada keselamatan umat manusia. Menurut Kailola, 49 tahun bukan usia yang muda lagi. Dengannya perempuan GPM terus menyatakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus yang telah menjadi langkah awal pembaharuan dan penyelamatan bagi umat percaya. Perempuan mesti memiliki semangat dan kekuatan untuk dapat membantu orang lain.
mengingat pelayanan ini mesti memberi buah pertumbuhan spiritualitas bagi umat percaya secara menyeluruh. Pelayanan membutuhkan peran perempuan baik dalam gereja maupun di masyarakat. Melki Latusaule Otis Kota Dini melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Proses mutasi atau rotasi pendeta dalam lingkup Gereja Protestan Maluku merupakan bukti bahwa gereja harus dibaharui untuk menjadi lebih efisien dalam menghadapi tuntutan umat dalam bidang pelayanan. Pendeta Willem Petrus Xiaotau hari ini resmi menjadi bagian perangkat pelayan dalam Jemaat GPM Bethesda Air Slobar. Pendeta Willem Xiaotau sebelumnya merupakan Ketua Majelis Jemaat GPM Seriholo, Klasis Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat. Xiaotau bertugas di Jemaat GPM Seriholo kurang lebih 6 tahun. Xiaotau menggantikan Pendeta Ivon Rihulai yang pindah ke Jemaat GPM Rumah 3. Ketua Majelis Jemaat GPM Bethesda Pendeta M. Horhoru mengatakan, rotasi atau mutasi pendeta dalam lingkungan Gereja Protestan Maluku merupakan hal biasa. Rotasi dilakukan dalam rangka penyegaran sekaligus merupakan bukti bahwa gereja harus dibaharui untuk menjadi lebih efisien dalam menghadapi tuntutan umat dalam bidang pelayanan. Sebenarnya memberikan penyegaran bagi kami yang melaksanakan tanggung jawab, tapi juga benar-benar bahwa apa yang mereka alami dalam pengalaman-pengalaman pelayanan itu juga bisa berbagi dengan kami di sini. Jadi kalau pendeta yang sudah melayani di sini, ya ke tempat yang baru juga dia akan mendapat pengalaman yang baru. Sama halnya dengan pendeta yang dari jemaat yang lain hadir di sini, ya kami juga mendapat pengalaman-pengalaman yang baru. Dan itu semua dalam proses untuk pertumbuhan jemaat ke depan. Dan itulah pekerjaan kami sebagai penanam dan penyiram. Kami yakin sesungguhnya bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini yang akan memberikan pertumbuhan untuk tanggung jawab pelayanan kesaksian yang dipercayakan. Menurutnya jabatan pendeta merupakan anugerah Allah yang menuntut bertanggung jawab kepada Allah. Jabatan pendeta memiliki fungsi untuk melayani dan bukan dilayani.
Pelayan adalah sebuah identitas yang menunjukkan makna dan wibawa jabatan seorang pendeta. Kedatangan Pendeta Willem Petrus Siatau di Jemaat GPM Bethesda Air Slobar disambut Ketua Majelis Jemaat GPM Bethesda beserta perangkat pelayan. Selain itu, Jemaat GPM Seri Holo Klasis Kairatu turut mengantar Pendeta Willem Siatau sekaligus melakukan acara perpisahan yang dipusatkan di Gedung Pastori Jemaat GPM Bethesda Air Salobar. Yohanes Limba, Edmond Tupan melaporkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa mengatakan, pemilik EKTP yang berakhir tahun 2017 tidak perlu melakukan pembuatan ulang. EKTP itu dinyatakan berlaku seumur hidup. KTP elektronik yang masa berlakunya berakhir tahun 2017 dinyatakan masih tetap berlaku untuk seumur hidup. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa. Haurisa menyebutkan masyarakat tidak perlu resah terkait dengan masa berakhir yang tertera di blanko EKTP mereka. Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2016, EKTP yang berakhir tahun 2017 tetap berlaku untuk seumur hidup. Memang berdasarkan edaran Menteri nomor 470/296 tahun 2017 itu KTP elektronik yang masa berlakunya sampai 2017 atau 2018 itu dia sudah berlaku seumur hidup. Haurisa menyebutkan saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri baru menyalurkan jatah blanko EKTP untuk Kota Ambon sebanyak 10.000 dari total 50.000 yang menjadi kebutuhan. 40.000 blanko sisanya akan didistribusikan secara bertahap dalam waktu dekat. Bagi warga yang telah merekam data diri, beberapa waktu lalu diharapkan mendatangi kantor Dinas Pencatatan Sipil dengan membawa kartu keluarga untuk mendapatkan EKTP. Abu Saubawa, Lamarunga melaporkan. Tingginya kesadaran masyarakat di Kabupaten Serang bagian timur, terutama para wajib pajak di daerah itu, diapresiasi pimpinan kantor pelayanan pajak pertama Ambon. Hal ini turut berpengaruh positif bagi pencapaian target tax amnesty atau pengampunan pajak di Maluku. Program tax amnesty atau pengampunan pajak yang ditetapkan pemerintah Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Di Maluku misalnya, jumlah dana yang terhimpun dari pajak melebihi target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak, dalam menunaikan kewajibannya terhadap negara. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Lama Sikamba, saat mengunjungi Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Senin lalu mengatakan, salah satu daerah penyumbang pajak yang cukup besar di Maluku adalah Kabupaten Seram bagian timur. Kendati tidak menyebut secara rinci jumlah pajak yang dihimpun dari Kabupaten Serang bagian timur, namun Lama Sikamba memastikan tingginya kesadaran wajib pajak di daerah ini memberikan pengaruh positif bagi pencapaian target pajak, utamanya melalui program tax amnesty. Secara keseluruhan, pencapaian pajak di Maluku sampai dengan bulan Maret tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 216%. Khusus di SBT cukup bagus, cukup berhasil. Berapa yang dicapai? Ya saya tidak bisa, tapi saya mengatakan dia baik. Karena dari pelosok Seram Timur, Gorong dan sebagainya datang ke Ambon hanya untuk, karena itu sudah kepatuhan. Berarti wajib pajak SBT lewat pimpinan Pak Bupati didorong untuk agar kiranya orang patuh membayar pajak. Khususnya tax amnesty atau pengampunan pajak cukup berhasil, ada yang menyetor yang luar biasa. Dan itu kita tidak persangka bahwa dia punya harta sebesar itu. Lama Sikamba menjelaskan dari target 162 miliar dicapai sekitar 214 miliar. Pihaknya berharap pemerintah daerah terus meningkatkan peran aktif dalam mendorong para wajib pajak untuk membayar pajak. Dengannya proses pembangunan juga dapat berjalan lebih maksimal. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Ambon Agila Toharu mengatakan, persiapan pengamanan Hari Patimura 15 Mei di Saparua oleh aparat
kini telah dilakukan. Sejumlah personil TNI Polri akan dikerahkan di Saparua sebelum pelaksanaan Hari Patimura berlangsung. Dalam rangka mensukseskan Hari Patimura 15 Mei tahun 2017, aparat keamanan dari unsur TNI Polri akan dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan jalannya proses peringatan Hari Patimura yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei di lapangan Saparua. Sekretaris Daerah Kota Ambon AG Latuheru mengatakan, menjelang Hari Patimura unsur aparat keamanan TNI Polri telah dipersiapkan untuk membantu pengamanan di Saparua ditambah dengan personil dari Polsek dan Koramil setempat. Pengamanan itu dilakukan oleh petugas yang ada di Saparua, baik itu kepolisian, ya anggota Polsek, termasuk juga dari anggota Koramil yang ada di Saparua. Tambahan pengamanan ini cuma membackup saja perjalanan obor, ya obor Patimura supaya semuanya berjalan lancar. Latuheru berharap pelaksanaan Hari Patimura yang ke-200 tahun dapat berjalan dengan baik serta menjadi motivasi untuk generasi muda di Maluku sekaligus untuk mengisi pembangunan bangsa. Latuheru menilai momentum 200 tahun Hari Patimura harus dijadikan sebagai spirit untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam berkarya guna meraih kesuksesan dan kesejahteraan bagi anak bangsa di daerah ini di masa datang. Abu Sahubawa, Unga melaporkan.